Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi tutorial kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan Mendeley dalam membuat catatan kaki atau footnote, ya. Jadi footnote untuk tesis, skripsi, tesis, dan disertasi. Oke, sekarang ini saya telah masuk pada halaman Microsoft Word dan saya akan menuntun Anda untuk memulai dari awal menginstal Mendeley pada komputer Anda. Jadi seperti biasanya ketika Anda ingin menginstal sesuatu di komputer Anda, maka terlebih dahulu Anda harus masuk ke software untuk menelusuri program yang akan diunduh. Misalnya Anda bisa menggunakan Mozilla Firefox, Anda bisa menggunakan Internet Explorer, atau bisa menggunakan Google, ya. Oke, kita masuk ke Google, kemudian kita ketik dulu apa? Mendeley, ya. Mendeley. Jadi Mendeley download, ya. Di sini muncul Mendeley download, maka kita tinggal klik itu, kemudian kita download Mendeley desktop ini. Oke, sekarang saya lanjutkan prosesnya. Kita mendownload Mendeley desktop ke komputer kita. Ini nanti membutuhkan waktu ya sedikit, ya, mungkin sekitar 20 detik lah. Kalau untuk ukuran komputer saya perlu gambarkan bahwasanya komputer yang saya gunakan saat ini adalah komputer berprosesor Core i5 dengan RAM 8GB. Oke, saya lanjutkan. Nah, ketika itu muncul, maka kita harus memperhatikan di sini Mendeley desktop di sini sudah menyiapkan kita beberapa aplikasi untuk sistem OS yang berbeda. Misalnya untuk Linux, untuk macOS, dan untuk Windows. Nah, komputer yang kita gunakan saat ini adalah menggunakan Windows. Jadi kita tinggal mengklik download Mendeley desktop for Windows. Oke, prosesnya jalan, dan menurut catatan ini sekitar 30 detik. Besaran filenya itu sekitar 54,7 MB. Kita tunggu sejenak, kemudian ya kira-kira 30 detik lah, ya. Nah, sesudah ini maka akan tampil di depan kita, ya. Akan tampil di depan kita hasil downloadan dari Mendeley tadi. Nah, sekarang ini kita tinggal mengkliknya saja. Kita lanjutkan, klik. Oke, ketika ini muncul, maka Anda tinggal kemudian merunningnya, run, ya, run, dan proses ini sudah mulai berjalan. Next, agree, next. Terus nanti, ya, ini kita diminta untuk membuatkan shortcut pada menu. Saya pikir itu penting, ya, supaya kita tidak repot lagi install. Nah, sekarang ini jadi masalah. Kenapa? Sebab di laptop saya sudah ada Mendeley sebelumnya. Jadi Mendeley yang sedang terbuka sekarang ini harus saya tutup dulu, ya. Oke, cancel. Jadi kuncinya itu. Jadi kalau kita telah masuk, maka kita lanjutkan saja proses penginstalan itu. Oke, kita tinggalkan itu. Jadi itu tadi pertanyaannya. Nanti sesudah itu selesai, maka desktop Mendeley ini akan tampil seperti ini. Akan ada nanti tersedia Mendeley desktop, tinggal kita klik, ya. Jadi kalau proses instalasinya telah berhasil, maka nanti akan muncul Mendeley desktop pada layar menu Anda. Kemudian tinggal Anda klik. Nah, setelah Anda mengklik Mendeley desktop tersebut, siapkan email untuk Anda jadikan sebagai account. Sebab nanti ini Mendeley ini akan berbasis account. Kenapa demikian? Kalau email yang telah Anda jadikan account itu Anda telah tetapkan, maka
Anda akan sebebas mungkin menggunakan itu di laptop manapun. Jadi misalnya suatu saat Anda terpaksa meminjam laptop teman Anda, maka ketika Anda telah menggunakan email Anda sebagai email register, maka Anda kemudian bisa membuka email tersebut di laptop teman Anda dan menjadikannya sebagai account. Otomatis buku-buku yang telah Anda simpan di dalam proses pengisian tadi ini, proses penelusuran ini juga secara otomatis akan muncul. Saya contohkan kasus kali ini. Ingat tadi ya, ada email yang kita jadikan register. Saya tidak usah lanjutkan ini sebab ini sifatnya komunikatif saja dan saya pikir Anda bisa melanjutkan itu. Ini hanya melalui 4 step saja. Oke, anggaplah ini sudah selesai dan sekarang ini saya kembali memasukkan email saya. Ya, saya kebetulan sudah melanjutkan email saya subhanka4@gmail.com. Kemudian masukkan password. Nah, kemudian saya ingatkan centang ini stay sign in supaya nanti ketika Anda keluar masuk dari Microsoft Word, Mendeley ini tidak keluar ya. Biasanya kalau kita tidak centang ini, maka pada saat kita keluar dari Microsoft Word, Mendeley biasanya keluar dari desktopnya. Nah, itu kan merepotkan. Supaya tidak Anda repot, stay sign in saja. Sign in dan kita tunggu beberapa saat. Ya, oke. Sekarang ini Mendeley telah berhasil kita buka ya, dan Anda perlu tahu bahwasanya di dalam Mendeley itu kelihatan menu-menu yang variatif. Jadi saya ingin jelaskan dulu apa yang tampil nanti ya. Pertama di sini adalah bahagian dari Mendeley desktopnya ya. Ini nanti mengisyaratkan kepada kita, bahagian ini mengisyaratkan kepada kita gambaran tentang buku-buku apa saja nanti atau folder apa, atau sedang ibaratnya membuat sebuah perpustakaan digital. Jadi kalau bahagian ini kita ibaratkan seperti rak buku. Jadi nanti kita misalnya membuat rak buku berjudul Hak Asasi Manusia. Oke. Maka itu akan tersimpan di sini. Kemudian di sini ini adalah bahagian dari buku-buku. Jadi isi buku yang telah kita download itu nanti bisa kita lihat, bisa kita buka pada halaman ini ya. Misalnya ya, contoh kasus. Ini ada, saya sudah download bukunya Asy-Syatibi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalau saya klik 2 kali ya, maka buku ini kelihatan. Dan buku ini biasanya lengkap, mulai dari sampul sampai kepada halaman bahagian belakang. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebagai pemakai awal dari Mendeley, maka saya harapkan supaya jangan Anda melupakan hal berikut. Apa itu? Anda jangan melupakan untuk menginstal MS Word plugin. Untuk kasus di laptop saya ini, saya sudah menginstalnya, maka pesan yang muncul itu adalah uninstall. Tapi kalau Anda belum menginstalnya, berarti akan muncul pesan install, ya, install MS Word plugin. Sama dengan menginstal pada awal tadi, menginstal MS Word plugin ini sangat gampang, tidak ada kendala sama sekali biasanya. Begitu kita install, maka proses itu akan terus berlanjut. Oke, baik. Kita tinggalkan dulu laman Mendeley desktop ini dan kita kembali kepada halaman Microsoft Word untuk membuktikan apakah sekarang ini Mendeley desktop kita ini atau Mendeley kita ini telah siap untuk kita gunakan apa belum. Sekedar untuk mengecek. Baik. Kita buka dulu laman Microsoft Word kita dan kita perhatikan dulu apa gerangan yang terjadi. Nah, oke. Sekarang kita lihat ya, preference. Kemarin kan waktu membuat catatan kaki kita menggunakan footnote manual. Nah, sekarang ini kita sudah akan menggunakan Mendeley desktop. Ya, Mendeley sebagai alat untuk membuatkan kita catatan kaki secara otomatis, begitu pula dengan pembuatan halaman daftar pustaka secara otomatis.
Oke. Saya perlu jelaskan dulu terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembahasan kita bahwasanya dalam mazhab footnote ya, dalam mazhab footnote ada beberapa format sitasi dari Mendeley yang mendukung untuk footnote. Jadi misalnya Anda mau menggunakan Turabian, itu juga bisa. Untuk kasus saya ini saya menggunakan Modern Humanities Research Associate Third Edition, not with bibliography. Jadi ini yang saya gunakan. Jadi ketika ini kita gunakan, maka nanti teknik pengutipannya itu atau informasi buku-buku yang telah kita citasi itu kurang lebih nanti bersesuaian dengan pedoman penulisan yang saya telah sebutkan pada edisi awal dari tutorial kita. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Jadi Modern Humanities. Nah, Modern Humanities ini biasanya tidak lantas siap ya, sebagaimana style-style yang lain. Ketika kita akan menggunakan Mendeley, maka gampang saja untuk mencari Modern Humanities itu, kita tinggal mengklik di laptop kita itu More Style untuk mencari itu, maka di sini muncul pilihan-pilihan di sini, maka kita tinggal mencari misalnya tadi Modern Humanities ya. Nah, ini Modern Humanities. Nah, selected. Nah, kalau misalnya ini belum kita install, maka biasanya muncul di sini akan muncul install saja. Nah, sesudah proses install, maka muncul pertanyaan lagi, use this style? Ya, kalau kita katakan oke, saya mau menggunakan style tersebut, tinggal oke dan siap. Use this style, oke, kita pakai. Oke. Kita pindah ya. Modern Humanities ya, third edition. Oke. Sekarang kita lihat lagi apa yang terjadi dengan laman kita di Mendeley. Nah, sekarang ini Anda perlu perhatikan bahwasanya menggunakan Mendeley sebenarnya itu adalah ibarat mengumpulkan bahan dulu. Kita ini melalui proses pengumpulan bahan dulu. Jadi bahan yang kita kumpulkan mungkin terdiri dari berbagai macam literatur. Nah, secara garis besar literatur ini mungkin terbagi kepada berbagai macam bentuk. Mendeley sudah mengelompokkannya ya. Ingat, Mendeley sudah mengelompokkan literatur-literatur tersebut. Misalnya book section, bahagian potongan dari buku, misalnya ada misalnya bab 1 diterbitkan, buku tersebut misalnya hanya bab 1 saja yang diterbitkan, bab 2 tidak, maka book section ini akan menjadi bagian. Lain halnya dengan buku ini secara keseluruhan ya. Kemudian ini komputer program dan ada beberapa lain. Nah, yang paling utama dan paling sering kita gunakan ketika kita melakukan penulisan adalah artikel, jurnal artikel ya. Di sini juga ada magazine article, ada newspaper article, semua itu bisa digunakan, tetapi dalam penulisan ilmiah biasanya kita cenderung menggunakan dua sumber utama. Pertama buku dan kedua adalah jurnal artikel. Oke, saya akan menuntun Anda bagaimana caranya kemudian mencari buku di internet untuk kita gunakan atau mencari literatur di internet ya, bukan hanya buku, misalnya jurnal. Dan biasanya yang paling gampang sekali kita temukan ketika kita akan menelusuri literatur di internet biasanya adalah literatur yang bersumber dari jurnal. Sebab apa? Saat ini banyak jurnal-jurnal yang berbasis OJS, Open Journal System, yang dengan gampang atau dengan mudah menyiapkan kita berbagai macam tulisan, hasil riset-riset saudara-saudara kita, dan itu telah mereka publish, bisa kita download secara bebas. Contoh kasus misalnya begini. Ini tadi kita telah menetapkan di sini ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin menulis sesuatu atau membuat lemarinya ya, ibarat seperti tadi yang saya jelaskan terlebih dahulu. Kalau kita ingin membuat lemarinya, silahkan Anda biasa meng-create folder. Nah, saya sudah membuat folder atau untuk lemari buku hak asasi manusia. Maka nanti
ketika saya mendownload buku-buku tersebut, saya akan simpan di lemari ini kalau temanya berbau hak asasi manusia. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari mana kita memulai untuk mendownload buku tersebut? Gampang saja. Kita tinggal masuk ke Google, ya. Kebetulan komputer saya saat ini menggunakan Google sebagai mesin pencari. Saya tinggal mengetik saja apa yang menjadi keinginan pokok saya dalam penelusuran artikel ini atau buku ini. Tadi saya sudah tetapkan lemarinya itu atau foldernya itu tentang hak asasi manusia. Oke, dan di sini sudah ada hak asasi, ya, manusia. Nah, ingin mencari format PDF, tinggal Anda tambahkan PDF. PDF. Oke. Nah, sekarang ini Anda sudah bisa melihat bahwasanya tulisan, artikel maupun buku yang membahas tentang hak asasi manusia itu telah siap di depan Anda, dan sekarang ini tugas Anda tinggal memilih bahasan-bahasan itu atau tinggal mencoba untuk mengkliknya, kemudian Anda lihat isinya apa. Kalau itu ternyata cocok dengan bahasan Anda, bisa Anda jadikan sebagai literatur, maka tinggal Anda mengkliknya. Nah, dalam kasus kita ini saya mencontohkan, taruhlah misalnya sekarang ini saya tertarik untuk, ya, atau saya memutuskan ya untuk mendownload salah satu tulisan dari tentang hak asasi manusia dari jurnal UGM. Saya klik. Nah, ketika saya klik, jurnal ini ternyata langsung terkirim ke laman download saya. Nah, biasanya untuk beberapa kasus, kalau kita mengklik laman jurnal, maka diantarkan kita ke laman jurnal yang akan kita download itu. Jadi kasus-kasus seperti itu biasa terjadi. Tapi Anda santai saja, karena Open Journal System itu tidak memberi Anda syarat untuk membayar. Oke. Nah, ini kebetulan sudah kita buka ya. Ya, ini buka. Maka kita temukan di sini artikel tentang hak asasi manusia yang ditulis di Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ini ISSN-nya, kemudian volume 8, nomor 3, Maret, diterbitkan pada bulan Maret tahun 2005. Nah, sekarang kita perlu perhatikan bahwasanya buku ini, ya, artikel ini berada di posisi halaman 291 sampai dengan halaman 308. Artinya ada 18 halaman dari artikel ini pada saat pemuatannya di volume 8 nomor 3. Oke, kita lanjutkan, kita download dulu ini, dan kita simpan pada sebuah folder supaya nanti Anda tidak perlu lagi. Oke, sebelum ini saya lanjutkan, saya balik dulu ya. Jadi tadi ini ketika akan kita download kembali naskah ini, kita harus mengcopy dulu sebenarnya judulnya ya, supaya nanti tidak sampai kita kehilangan kehilangan informasi terhadap naskah yang akan kita download. Oke, sekarang saya download. Nah, sekarang pada saat Anda akan download, maka buatlah, saya himbau Anda untuk membuat folder dulu ya, folder di download ini, agar supaya nanti Anda bisa kemudian terarah dalam menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Ini saya telah buatkan folder di tentang hak asasi manusia. Nah, sekarang ini ya saya tinggal mengganti saja namanya, kemudian sesudah itu naskah. Nah, sekarang ini kan sudah siap, hak asasi manusia dalam kurung HAM di Indonesia. Saya save ya. Nah, sekarang naskah tersebut secara otomatis sudah tersimpan pada folder hak asasi manusia. Buktinya ini ya. Ya, ini. Oke. Buku atau jurnal, artikel jurnal yang telah kita kumpul itu dan berbahas tentang hak asasi manusia misalnya,
Silakan Anda kumpul pada folder ini. Apa gunanya nanti? Gunanya nanti adalah kita akan memanggilnya lewat Mendeley. Jadi caranya memanggilnya lewat Mendeley adalah kita tinggal seperti tadi itu, lemarinya juga harus kita siapkan. Lemarinya kita sudah buatkan di sini, atau foldernya kita telah buatkan di sini. Judulnya adalah hak asasi manusia juga. Oke, kita tidak keluar dari folder itu. Sesudah itu kita panggillah file yang telah kita download tadi itu. Files, add files, ya manual ya ini ya. Kemudian kita cari foldernya hak asasi manusia. Sesudah itu kita klik hak asasi manusia, open. Nah, oke. Sekarang ini artikel jurnal tersebut sudah ada dalam Mendeley kita. Nah, saya besarkan ya supaya tidak ini lagi. Jadi itu tadi. Nah, sekarang ini saya perlu menjelaskan bahagian dari pembagian halaman ini. Tadi itu yang pertama saya sudah jelaskan kepada Anda, ini adalah tempat untuk membuat almarinya. Sekarang ini bukunya. Sekarang ini fisik bukunya kita bisa lihat di sini di laman ini. Contohnya adalah ketika kita mengklik 2 kali dari misalnya tadi itu kan kita sudah masukkan tulisan tentang hak asasi manusia, artikel tentang hak asasi manusia pada laman ini. Kita klik dulu ya. Oke, sekarang ini kan sudah nampak di depan Anda naskah tersebut secara utuh. Nah, sebelah kanan ujung ini adalah informasi dari segala macam terbitan, dari informasi terbitan dari artikel yang sekarang ini telah kita buka. Dan Anda perlu ingat bahwasanya ini kan bukan hanya artikel saja nanti pada saatnya ya, nanti akan berbeda-beda. Mungkin ada nanti buku ya, dan berbagai macam hal. Misalnya ada nanti juga mungkin jurnal magazine atau artikel magazine, jurnal artikel dan newspaper artikel. Oke, kita nanti akan menyesuaikan saja. Ya, kebetulan sekarang ini adalah jurnal artikel. Jadi artikel jurnal, kita cek siapa pengarangnya, apa sudah benar. Oke, sudah benar. Jurnalnya juga sudah benar, tahun terbitnya sudah benar, volumenya sudah benar, isunya atau nomornya sudah benar. Nah, sekarang di sini dicantumkan bahwasanya dia itu jumlah halamannya adalah 18. Ya, memang benar, jumlah halamannya adalah 18. Tetapi mungkin nanti pada saat kita akan mensitasi tulisan ini, maka kita akan sedikit mengalami hambatan pada saat penentuan. Biasanya sih ya, tuntutan pada penulisan itu adalah real halaman yang tertulis pada naskah. Maka kita ganti saja di sini halamannya menjadi 291 sampai dengan 308. Oke, proses ini telah kita lewati dan kita anggap bahwasanya proses ini telah selesai ya. Oke, baik, kita tinggalkan dulu ini sementara sambil kita siapkan Microsoft Word kita untuk mengutip Mendeley tadi. Oke, nah sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita akan mengutip dari Mendeley? Anggaplah misalnya di naskah ini saya memutuskan untuk mengutip Mendeley ya. Oke, caranya bagaimana? Gampang. Tinggal Anda meletakkan kursor pada halaman atau tempat di mana nanti footnote Anda akan Anda kutip, dan kita tinggal mengklik saja insert citation. Ya, go to Mendeley. Nah, sekarang kita boleh membaca buku tersebut ketika akan melakukan sitasi. Kita bisa membacanya, atau misalnya Anda telah membacanya tetapi masih ragu-ragu, silakan buka kembali. Nah, halaman berapa nanti dari jurnal tersebut akan Anda sitasi. Tapi biasanya kalau menggunakan artikel jurnal, maka penentuan halaman itu tidak dilakukan. Beda dengan buku. Nah, sekarang taruhlah ini saya ingin kutip ya, karya dari Kurniawan Kunto Yuliarso, ini saya akan kutip, maka kita tinggal men-cite saja, cite, dan biarkan nanti Mendeley menyelesaikannya.
Anda bisa lihat Mendeley telah mengutipkan saya buku tersebut. Kemudian ini yang ajaib. Daftar informasi tentang isi footnote tersebut telah diisi atau telah diselesaikan oleh Mendeley. Ya, ini ada sedikit kesalahan ya, menuju ya, nantilah kita selesaikan. Pokoknya sekarang ini intinya, kalau Anda telah mengisi di sini dengan benar, karena ini tadi ini salah, maka kita luruskan dulu. Oke. Untuk menghindari supaya ini tidak berulang ya, maksudnya kesalahan tadi itu tidak kemudian dilakukan berturut-turut oleh Mendeley, maka kita hilangkan dulu kembali ya, kemudian kita cite kembali, insert citation, kemudian go to Mendeley. Sekarang ini sudah diperbaiki ya, kemudian kita citasi. Oke. Nah, sekarang ini hasilnya luar biasa, fantastis, magnificent. Oke. Hal yang baru juga yang dapat dikerjakan oleh Mendeley di penulisan kita kali ini adalah pembuatan daftar pustaka. Ya. Jadi otomatis nanti Mendeley menyiapkan kita daftar pustaka. Ini kebetulan daftar pustakanya telah saya buatkan, tetapi kalau biasanya Anda belum membuatnya, maka nanti kosong saja. Silahkan Anda kemudian menggiring kursor Anda pada halaman paling akhir dari tulisan Anda, sebab daftar pustaka itu kan selalu di bagian akhir. Nah, tinggal Anda kemudian mengklik insert bibliografi, ya, maka kemudian Mendeley akan membuatkan Anda bibliografi secara rapi. Dan tidak perlu Anda mengetik lagi, ya, tidak perlu Anda mengetik satu persatu yang bisa kemudian membuat artikel Anda itu salah ketik lagi pada bibliografinya. Jadi ini untuk kemudian membuat kita lebih cekatan, kelihatan ya, lebih cekatan. Ctrl E, saya kemudian bikin Ctrl B, daftar pustaka. Oke, bisa Anda bayangkan saat ini saya mengutip dari laman internet, membacanya lewat komputer, kemudian mengutipnya, dan sesudah itu mesin pembuat citasi itu, Mendeley telah melakukan pekerjaannya secara sempurna, dan kemudian yang paling terakhir adalah membuatkan saya daftar pustaka secara sempurna pula. Jadi intinya adalah saya sekarang ini tidak perlu lagi mengeluarkan banyak energi. Untuk apa? Untuk membuat daftar pustaka, kemudian membuat catatan kaki. Cukup saya kemudian memasukkan buku-buku yang saya butuhkan. Dan Anda perlu ingat ya, bahwasanya buku-buku yang kita masukkan itu atau format pengutipan seperti ini adalah format standar nanti yang kemudian dapat mengadopsi kita atau membantu kita nanti untuk menembus jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Kenapa? Karena Mendeley merupakan mesin citasi yang menjadi syarat terhadap diterimanya tulisan kita pada jurnal-jurnal terindeks Scopus, di samping mesin citasi yang lain. Tetapi biasanya Mendeley menduduki posisi paling pertama, sebab Mendeley dengan Scopus itu satu grup. Oke. Kita lanjutkan lagi, kita tes lagi ya. Misalnya pada bahagian ini kita akan mengutip lagi buku dari rak buku yang kita telah siapkan di awal tadi. Contohnya misalnya ini, go to Mendeley, bukunya misalnya Asy-Syatibi ini akan saya jadikan sebagai kutipan. Nah, kita harus biasanya buku-buku dari internet itu keterangan publikasinya itu biasanya belum jelas, maka kita perlu bekerja sedikit. Tapi tidak apa-apa, kita bekerja di sini, tetapi nanti pada saat kita transfer naskah ke Microsoft Word, pekerjaan tersebut sudah bisa kita nikmati berulang-ulang dan tidak perlu lagi bolak-balik mengetik sampai kemudian salah, atau menghindari misalnya dalam daftar pustaka kita itu ada 2 buku yang tiba-tiba muncul 2 kali. Oke, kita klik Asy-Syatibi. Nah, sekarang kita lihatlah ini dan kita cocokkan apa judul
judul dari buku ini, The Reconciliation of the Fundamental of Islamic Law. Oke, sudah benar. The Reconciliation of the Fundamental of Islamic Law. Nah, sekarang siapa pengarangnya? Ya, pengarangnya siapa? Kita lihat dulu. Oke, ternyata buku ini adalah buku terjemahan. Oke, karena dia buku terjemahan, maka penulis asli harus tetap kita munculkan sebagai penulis utama. Jadi Asy-Syatibi, ya, Ibrahim, ya, Ibnu Musa Abu Ishaq Asy-Syatibi. Oke, kita masukkan. Kemudian nanti kita lihat lagi siapa menerbitkan ini, siapa mempublish ulang setelah dilakukan penerjemahan. Oh iya, ada Garnet Publishing. Maka kita publishernya ini kita isi Garnet Publishing. Kemudian kalau misalnya buku tersebut adalah buku yang dikelola oleh editor, maka kita masukkan siapa yang menjadi editornya. Nah, sekarang ini kita lihat lagi informasi tentang buku ini. Ternyata buku ini adalah buku yang edisi revisi, ya. Maka kemudian kita tulislah, karena ini nanti kita akan lakukan penulisan dalam bahasa Indonesia, maka kita tulis saja edisi revisi. Terus kota mana? Kota mana? Ternyata di sini dikatakan informasinya adalah United Kingdom. United Kingdom itu adalah Inggris, ya. Oke. Apalagi editor sudah, Garnet Publisher sudah, kemudian kalau buku, ya, kalau kita mengutip dari buku, maka Anda tidak perlu lagi repot-repot menentukan. Ini kan hanya menghitung kira-kira berapa jumlah dari buku ini, ya. Kalau misalnya kita lihat halaman buku ini 286, ya, berarti jumlah halaman buku ini hanya 286. Mungkin 320 itu informasi yang tidak begitu valid, tidak cocok. Oke, kita masukkan, ya. Nah, ini nanti bisa juga kita gunakan untuk kita sitasi. Contohnya, taruhlah misalnya sesudah lengkap ini, buku ini akan saya sitasi, maka tinggal saya cite saja. Oke, kita cite. Nah, kita lihat apa yang kemudian Mendeley buat untuk kita, ya. Ini memang butuh sedikit waktu, ya. Tunggu sejenak. Kita perhatikan, ya. Kita lihat. Ternyata, ya, sudah, ya. Ini harus ditingkatkan, kemudian catatan kaki. Nah, ini Anda lihat Ibrahim Ibnu Asy-Syatibi, The Reconciliation, kan edisi revisi United Kingdom, Garnet Publishing 2012. Nah, sekarang di sini tinggal kita edit saja sedikit, ya, karena ini kita akan menggunakan halaman. Tetapi biasanya Mendeley itu pada akhir dari kurung itu dia dia beri titik, maka kita tinggal hapus saja titik tersebut, halaman berapa misalnya 247 misalnya. Oke, ini sudah selesai. Nah, berita baiknya adalah untuk kesekian kalinya maka Mendeley menyiapkan kita, ya, atau membuatkan kita daftar pustaka. Coba Anda lihat daftar pustaka kita pada kali ini, ya. Nah, kalau misalnya daftar pustaka ini kita akan atur paragrafnya, itu gampang, ya. Cukup kita kembali ke home, kemudian ambil salah satu dari style yang akan kita gunakan sebagai style daftar pustaka. Oke, misalnya saya putuskan yang ini, style ini yang akan menjadi style ini yang akan saya rubah menjadi style untuk daftar pustaka. Maka saya tinggal mengklik mouse sebelah kanan, kemudian modify. Sesudah itu saya ganti namanya menjadi daftar pustaka. Fontnya juga kita rubah, ya, Times New Roman, garisnya kita hilangkan, warna centangnya, kemudian ini huruf yang miring itu kita normalkan. Nah, terus automatic dan Latin, oke. Paragrafnya Wido Orpannya kita hilangkan, indensi dan spasinya, oke, sudah benar.
Oke, salah. Ini mestinya hanya 12 ya, karena jaraknya satu spasi. Ini before dan after kita beri. Before-nya 6 poin, after-nya 6 poin. Oke, semua sudah jalan. Kemudian, nah, ini kita ingin buatkan hanging indent, boleh. Jadi naskahnya nanti itu baris keduanya itu akan mencorok ke dalam. Biasanya kalau kita balik first line biasanya awal dari galinea. Tapi karena ini adalah daftar pustaka, biasanya nama penulis itu akan lebih menonjol, kemudian halaman selanjutnya akan mencorok ke dalam. Oke, kita okekan ya, kemudian karena misalnya format yang telah kita buat ini atau template yang kita telah buat ini berlaku untuk dokumen-dokumen yang lain, maka kita buat new document based on this template. Oke, sekarang ini daftar pustaka sudah siap. Kita coba klik apa benar format ini nanti akan menghasilkan daftar pustaka sesuai dengan keinginan kita. Kita klik. Oh, alhamdulillah, ternyata sudah selesai. Dan nanti selanjutnya tinggal kita melanjutkan terus saja penulisan ini dengan mudah. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah sulit menulis itu? Saya pikir jawaban itu tergantung pada kebiasaan Anda. Kalau misalnya Anda terbiasa menulis dengan bantuan Mendeley, maka Anda akan mengatakan menulis itu adalah hal yang gampang. Oke, saya pikir itu yang menjadi jawaban kita terhadap menulis kali ini. Dan mudah-mudahan tutorial kita kali ini tentang Mendeley akan memberi manfaat yang cukup banyak bagi penulis-penulis pemula yang ingin melakukan penelitian dan melaporkan karya ilmiah Anda dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Baik, saya pikir demikian dulu penjelasan saya mengenai tutorial kita kali ini, dan silakan Anda like, share, and subscribe channel kita ini agar supaya channel kita ini bisa bertumbuh terus menerus. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.